4 tahun bukan waktu yang singkat bagi Ratna hidup dalam bayang-bayang bau minyak kayu putih dan derit kursi roda. Setiap pukul 5 pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Ratna sudah berdiri di dapur yang dingin. Jemarinya yang kasar mengaduk bubur halus, memotong sayur, lalu memandikan Ibu Sumi, ibu mertuanya yang divonis lumpuh akibat stroke ringan 4 tahun lalu. Ratna, pelan-pelan, kamu mau menyiksa ibu, ya? Suara Ibu Sumi terdengar serak dan rikih. Ratna hanya mengangguk, mengusap peluh di dahinya, lalu tersenyum tipis. Maaf Bu, Ratna pelan-pelan, bisiknya lembut. Di mata tetangga, Ratna adalah menantu malaikat. Ia ditinggal Galih, suaminya, yang memeras keringat di pedalaman proyek Kalimantan. Setiap bulan, Galih hanya mengirim uang pas-pasan sekadar cukup untuk membeli beras, obat Ibu Sumi, dan lauk seadanya. Sabar ya Dek, Mas lagi berjuang di hutan Kalimantan. Begitu proyek selesai, kita bangun rumah sendiri. Kalimat itu yang selalu diucapkan Galih lewat sambungan telepon bersinyal buruk seminggu sekali. Dan Ratna memegang janji itu erat-erat. Namun malam itu segalanya berubah. Pukul 1 malam, Ratna terbangun karena haus. Saat melintasi kamar mertuanya, ia mendengar derit tempat tidur. Bukannya ringkisan kesakitan, Ratna justru mendengar suara gesekan kain yang cepat, disusul tawa kecil yang sangat renyah. Ratna mengintip dari celah pintu yang sedikit renggang. Jantungnya merosot ke perut. Ibu Sumi, wanita yang selama 4 tahun ini harus diangkat ke kamar mandi, yang selalu mengeluh kakinya mati rasa, sedang berdiri tegap di depan cermin. Ia memegang sebatang coklat mahal, mengunyahnya dengan santai, lalu berjalan tanpa henti berkeliling kamar untuk meregangkan otot. Tidak ada kelumpuhan, tidak ada penderitaan. Yang ada hanya drama 4 tahun yang diperankan dengan sangat sempurna. Ratna tidak berteriak. Tenggorokannya terlalu tercekat oleh rasa tidak percaya. Ia mundur perlahan ke kamarnya, meremas dadanya yang sesak. Jika Ibu Sumi berpura-pura lumpuh, untuk apa? Dan dari mana coklat mahal itu berasal? Keesokan harinya di pasar, teka-teki itu mulai terkuak. Pak Darmo, seorang pedagang kelontong langganan, memanggil Ratna dengan wajah ragu. Mbak Ratna, kemarin ada titipan dari orang kota. Naik mobil bagus, percis kayak suamimu Mas Galih, ujar Pak Darmo sambil menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Dia titip ini, katanya buat Ibu Sumi. Tapi dia wanti-wanti jangan sampai Mbak Ratna tahu. Tangan Ratna gemetar saat membuka amplop itu di sudut pasar yang sepi. Di dalamnya bukan sekadar uang tunai, melainkan lembaran cetakan transaksi perbankan dan sebuah buku tabungan atas nama Ibu Sumi. Di kolom saldo tertera angka yang membuat mata Ratna membelalak. 450 juta rupiah. Setiap bulan ada transfer masuk sebesar 20 juta rupiah dari rekening atas nama Galih Pratama. Ratna tersenyum getir. Jadi selama ini suaminya tidak pernah sengsara di hutan Kalimantan. Uang puluhan juta dikirimkan khusus untuk ibunya. Sementara Ratna hanya diberi uang duka sebesar 1,5 juta per bulan untuk mengurus rumah dan pura-pura merawat wanita tua yang sehat bugar. Mengikuti petunjuk alamat di dalam slip transfer, Ratna membulatkan tekad. Ia naik bus antar kota menuju sebuah kawasan perumahan elit di pinggir kota besar, tempat yang berjarak 2 jam dari desa tempat tinggalnya.
di depan sebuah rumah megah berlantai 2 dengan pagar besi tinggi. Langkah Ratna terhenti. Sebuah mobil SUV putih mewah keluar dari garasi. Di balik kemudi duduk Galih, pria yang setiap minggu mengaku makan mie instan di dalam tenda proyek. Di sampingnya duduk seorang wanita muda berparas cantik dengan perhiasan berkilau, memangku seorang bayi yang lucu. Mereka tertawa bahagia, menikmati udara segar pagi hari. Ratna bersembunyi di balik pohon asam. Air matanya menetes tanpa suara. Bukan hanya pembohongan fisik yang ia terima, tetapi pengkhianatan bulat-bulat. Galih membangun istana di atas darah dan keringat Ratna. Ia menjadikan Ratna sebagai pembantu gratisan yang mengurus ibunya di desa, agar ia bisa menikmati hidup mewah bersama keluarga barunya tanpa beban. Ratna tidak menangis meratapi nasib. Hari itu kepolosannya mati. Ia pulang ke rumah desa dengan kepala dingin dan rencana yang tersusun rapi. Selama seminggu penuh, Ratna tetap melayani Ibu Sumi seperti biasa. Namun, di balik bajunya, ponsel murah milik Ratna selalu dalam posisi merekam. Ia berhasil merekam momen saat Ibu Sumi melompat kaget dari tempat tidur ketika ada tikus lewat. Ia merekam momen saat Ibu Sumi berjalan santai ke dapur di tengah malam untuk mengambil es krim. Semua bukti video tersimpan aman di dalam cloud. Puncaknya terjadi saat hari ulang tahun Ibu Sumi. Galih berpura-pura pulang dari Kalimantan untuk memberikan kejutan. Di ruang tamu kecil itu, Galih berakting dengan wajah lelah, mengelus kepala Ratna. Sabar ya dek, Mas cuma bisa pulang sebentar, proyek di hutan lagi padat. Ibu Sumi duduk di kursi roda dengan wajah dibuat sepucat mungkin, mendesah pelan. Iya, Galih, kasihan Ratna. Tapi ibu juga makin parah, kaki ibu makin mati rasa. Ratna tersenyum manis. Ia berjalan ke tengah ruangan, membawa sebuah pengeras suara kecil dan menyambungkannya ke televisi tua di ruang tamu. Sebelum kita makan, Ratna mau kasih hadiah ulang tahun buat ibu dan Mas Galih, kata Ratna tenang. Layar televisi menyala. Bukan video kenangan keluarga yang muncul, melainkan rekaman tajam Ibu Sumi yang sedang senam kecil dan berjalan tegap di kamarnya. Wajah Ibu Sumi seketika pucat pasi. Bibirnya gemetar. Ratna, apa-apaan ini? Galih berdiri panik. Ratna, matikan. Kamu mau menghina ibu? Tunggu mas, masih ada hadiah kedua. Potong Ratna dengan suara dingin yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Ratna melemparkan buku tabungan berisi 450 juta rupiah dan foto-foto Galih bersama istri barunya ke meja. 4 tahun aku merawat wanita sehat ini. 4 tahun aku makan nasi dengan garam karena mikirin kamu yang ngakunya kelaparan di hutan Kalimantan. Ternyata kamu beli rumah mewah buat wanita lain dan ibu memasok kebohongan itu demi uang jajan ratusan juta. Galih terdiam kaku. Rahasianya hancur berkeping-keping. Uang di tabungan itu, Ratna mengambil tas pakaian yang sudah ia siapkan di balik pintu. Aku sudah mentransfer 150 juta rupiah ke rekeningku. Itu bukan mencuri. Itu adalah gaji sah atas keringatku merawat pembual selama 1400 hari, ditambah uang ganti rugi atas kebohongan kalian. Ratna, kamu gak bisa gitu. Itu uangku, teriak Ibu Sumi. Tanpa sadar, wanita tua itu langsung berdiri tegap dari kursi rodanya dan berlari hendak merebut tas Ratna. Para tetangga yang mendengar keributan
dan sudah berkumpul di depan jendela, mendadak bersorak kaget. "Loh, Bu Sumi bisa jalan." Ternyata pura-pura lumpuh. Ibu Sumi membeku saat sadar ia baru saja membongkar kebohongannya sendiri di depan seluruh warga desa. Ratna menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya dengan tatapan lurus. "Gugat aku ke polisi kalau berani, Mas. Tapi berkas perzinahanmu, penipuan uang, dan bukti telak ini akan sampai ke tangan istri barumu dan pengacara besok pagi." Tanpa menoleh lagi, Ratna melangkah keluar dari rumah itu. Rintik hujan mulai turun, menyapu bersih masa lalu suramnya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Ratna menghirup udara segar tanpa rasa beban. Sebagai wanita bebas, ketulusan seseorang bukanlah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dan kebaikan yang dimanipulasi hanya akan menjadi cermin yang memantulkan kehancuran bagi pelakunya. Kebohongan yang ditutupi sesempurna apapun, lambat laun akan terkuak oleh kebenaran. Untuk setiap wanita yang saat ini sedang berjuang dan bertahan dalam keheningan, ingatlah bahwa menghormati diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat. Menjauh dari penderitaan yang disengaja bukanlah bentuk kekalahan, melainkan langkah awal menuju kebebasan dan martabat yang sejati. Bagaimanakah pendapat kalian tentang keputusan yang diambil oleh Ratna? Apakah pembalasan yang ia lakukan sudah sepadan dengan 4 tahun penderitaannya? Tuliskan pendapat dan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita menarik dan penuh inspirasi lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.